Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Paulus Fernando. Saya dari MB7C dan saya berkuliah di Politeknik Negeri Medan, jurusan Manajemen Bisnis. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang langkah-langkah melakukan analisis regresi linear berganda ditambah mengartikan makna R-square dan nilai estimate pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Nah, untuk mengerjakan ini kita dibantu oleh dua tempat halaman. Yang pertama untuk data awal, untuk tempat sampel, yaitu ada di Microsoft Excel seperti ini. Ini adalah Microsoft Excel. Nah, kita bisa melihat ini adalah data awalnya, dan kedua itu adalah SPSS. Nah, ini dia. Nah, di data awal ini kita mempunyai sampel 12 sampel dan terdiri daripada motivasi sebagai X1, minat X2, prestasi sebagai Y. Nah, kita masuk ke SPSS. Kita masuk di variable view. Di variable view kita akan menulis diname atau nama X1 sebagai yang tertera tadi motivasi, dan X2 sebagai minat, Y sebagai prestasi, dan tidak lupa kita mengganti misalnya semua sebagai cal. Setelah itu kita akan memindahkan data dari Microsoft Excel ke SPSS ke data view. Nah, seperti ini. Setelah kita copy dari Microsoft Excel, kita masukkan ke sini. Nah, kemudian untuk menganalisisnya, kita akan menggunakan atau mengklik Analyze, Regression, Linear. Nah, ini tadi sudah masuk ya. Kita reset biar bisa mengetahui ulang. Untuk prestasi kita buat di dependent, dan motivasi dan minat kita buat di independen. Nah, kita oke kan. Nah, inilah hasilnya. Bisa kita lihat, ini adalah hasilnya. Jadi saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang R-square. Oke. Saya akan menjelaskan tentang R-square. Koefisien determinasi R-square atau R kuadrat atau disimbolkan dengan R2 yang bermakna sebagai sumbangan pengaruh yang diberikan variabel bebas atau variabel independen X terhadap variabel terikat atau variabel dependen Y, atau dengan kata lain, nilai koefisien determinasi atau R-square ini berguna untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Sebagai contoh, kita akan mengukur berapa besar persen pengaruh yang diberikan variabel motivasi X1 dan variabel minat X2 secara simultan terhadap variabel prestasi Y. Namun sebelum itu kita perlu melihat terlebih dahulu apakah ada pengaruh motivasi X1 dan minat X2 secara simultan. Adapun hasil analisis regresi linear berganda dalam uji F dapat dilihat pada gambar tabel di bawah ini. Kita akan melihat ini ada uji F-nya. Ini uji F-nya dan ini SIG-nya. Sudah kita lihat teman-teman. Berdasarkan tabel output ANOVA, di atas diketahui bahwa nilai signifikan SIG dalam uji F adalah sebesar 0,000.
Karena sig 0,00 lebih kecil daripada 0,05, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F, dapat disimpulkan bahwa motivasi X1 dan minat X2 secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi Y, atau berarti signifikan. Dengan demikian, maka persyaratan agar kita dapat memakai nilai koefisien determinasi dalam analisis regresi linear berganda sudah terpenuhi. Sampai situ sudah jelas? Nah, langkah-langkah berikutnya adalah melihat berapa persen pengaruh yang diberikan variabel motivasi X1 oleh variabel minat X2 secara simultan bersama-sama terhadap variabel prestasi Y. Dalam hal ini kita mengacu pada nilai R² yang terdapat pada tabel model summary berikut ini. Yang mana itu teman-teman? Kita lihat tabel model summary ya. Ini dia R². Ini dia teman-teman ya. Berdasarkan tabel output SPSS model summary di atas diketahui nilai koefisien determinasi atau R² adalah sebesar ini dia. Nah, nilai R² 0,842 ini berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau R, yaitu 0,916 kali 0,916. Besarnya angka koefisien determinasi R² adalah 0,839 atau sama dengan 8,42%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel motivasi X1 dan variabel minat X2 secara simultan berpengaruh terhadap variabel prestasi Y sebesar 84,2%. Besarnya pengaruh sedangkan sisanya 100% dikurang 84,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi atau variabel yang tidak diteliti. Besarnya pengaruh variabel lain disebut juga sebagai error. Untuk menghitung nilai error tersebut kita dapat menggunakan rumus E sama dengan 1 kurang R2. Besarnya nilai koefisien determinasi atau R² ini umumnya antara 0 sampai 1. Namun demikian, jika dalam sebuah penelitian kita jumpai R² bernilai minus atau negatif, maka kita dapat mengatakan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, selanjutnya semakin kecil nilai koefisien determinasi R², semakin kecil, maka ini artinya pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y semakin lemah. Sebaliknya, jika nilai R² semakin mendekati angka 1, maka pengaruh tersebut akan semakin kuat. Setelah kita mengetahui makna dari nilai X, nilai koefisien determinasi R² dalam analisis regresi linear berganda, maka tahap berikutnya adalah melihat berapa persen pengaruh yang diberikan masing-masing variabel X terhadap variabel Y secara partial atau sendiri-sendiri atau terpisah atau sama lain. Sampai situ sudah jelas, maka itulah penjelasan nafsirkan nilai koefisien determinasi dalam analisis regresi linear berganda. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada salah kata, saya ucapkan terima kasih.